Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Salah satu hal kunci yang harus kita miliki jika kita ingin mengakumulasi kekayaan dengan cara yang mudah adalah keterampilan melakukan pengendalian diri. Salah satu hal penting dalam proses pengendalian diri adalah kemampuan kita untuk dapat menahan diri agar tidak terjebak pada perilaku hedonis, agar kita tidak mudah terperosok dalam perilaku bersenang-senang. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mampu menunda kesenangan yang dapat merugikan proses kita mengakumulasi kekayaan. Namun, pertanyaan menariknya, apakah kita benar-benar gak boleh bersenang-senang? Bukankah sebagai manusia biasa, sangat mungkin kita mengalami kebosanan, sangat mungkin kita jenuh, kita tertekan dalam menjalani aktivitas pekerjaan kita. Bukankah ketika kita mengalami kondisi tersebut, kita butuh refresh, kita butuh istirahat sejenak, kita butuh mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita lebih refresh dan lebih produktif lagi dalam bekerja. Pertanyaan yang paling menarik, lantas bagaimana dengan konsep menunda kesenangan? Pada satu sisi kita butuh, di sisi yang lain bukankah aktivitas bersenang-senang itu mengganggu target kita dalam mengakumulasi kekayaan? Pada video kali ini kita akan membahasnya, kita akan mendiskusikan seperti apa sih batasan yang boleh dan tidak boleh dalam bersenang-senang. Bagaimana sih caranya agar kita tetap mampu bersenang-senang tanpa terjebak dalam perilaku hedonis dan konsumtif. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Sebagai manusia biasa, merasa jenuh, lelah, kemudian ingin rehat sejenak dari aktivitas kerja, itu adalah hal yang lumrah. Karena memang kita manusia biasa, kita bukan robot, kita butuh istirahat, kita butuh melepas kejenuhan. Pada titik inilah kita dapat memilih, kita mau bersenang-senang dengan cara apa, kita mau melepas penat dengan cara yang bagaimana. Pilihan kita akan menentukan seperti apa nasib dompet kita. Jika kita bersenang-senang dengan cara yang tidak terkontrol, jika kita melakukan aktivitas bersenang-senang dengan hura-hura, maka titik inilah titik paling berbahaya. Konsep menunda kesenangan adalah konsep menunda aktivitas hedonis yang sangat merugikan kita. Bukan kesenangannya yang dilarang, tapi yang ditunda adalah aktivitas bersenang-senang yang dapat mengganggu kesehatan finansial kita. Artinya, sebagai manusia biasa, sangat wajar dan sangat boleh kita menikmati sebagian dari uang kita untuk sekedar bersenang-senang, untuk rehat sejenak. Namun, semua harus dilakukan dengan cara yang bijak. Ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi ketika kita ingin bersenang-senang. Ketika kita ingin menggunakan sebagian uang kita, sebagian hasil pekerjaan kita untuk memanjakan diri. Syarat pertama adalah kita harus punya batas anggaran. Syarat kedua, kita harus mampu menjaga vibrasi diri pada saat bersenang-senang. Dan yang terpenting nih, syarat ketiga, kita harus punya batasan waktu. Ketika sahabat ruang belajar mengikuti channel ini, beberapa waktu yang lalu saya telah mengupload satu video yang membahas tentang model pengelolaan keuangan. Pada video tersebut, saya menyajikan 3 model pengelolaan keuangan. Dari 3 model pengelolaan keuangan yang saya sajikan, ketiga model tersebut telah jelas dan tegas menyebutkan bahwa ada anggaran yang harus kita siapkan untuk sekedar memenuhi keinginan untuk bersenang-senang. Oleh karena itulah, jika kita ingin bersenang-senang, tetapkanlah anggaran yang jelas. Ini syarat mutlaknya. Bersenang-senang tanpa menetapkan anggaran yang jelas, ini adalah cara bersenang-senang yang sangat berbahaya. Inilah yang harus kita tunda. Jangan bersenang-senang tanpa kita punya rencana, tanpa kita punya batas anggaran yang tegas. Setelah kita menetapkan sebagian uang, setelah kita menganggarkan bagian dari penghasilan kita
sebagai uang yang kita gunakan untuk bersenang-senang, maka kita harus disiplin mengikutinya. Jangan melebihi apa yang telah kita tetapkan. Katakanlah Anda menganggarkan setiap bulan ada sekitar 200.000 digunakan untuk sekedar bersenang-senang, maka jangan lebih dari itu. Berapa persen sih idealnya anggaran yang kita gunakan untuk bersenang-senang? Sebenarnya ini terserah Anda. Saya menyarankan 10% itu baik. Tapi jika Anda menganggap kurang, maksimal 30% dari penghasilan Anda. Jangan lebih dari itu. Satu hal penting yang harus kita pahami bahwa salah satu tujuan kita bersenang-senang adalah agar kita refresh kembali, agar kita lebih rileks, agar vibrasi kita kembali menjadi positif. Oleh karena itu, kita harus mampu menjaga perasaan, menjaga vibrasi diri pada saat kita bersenang-senang. Jangan sampai justru aktivitas bersenang-senang akan memunculkan malapetaka, akan memunculkan kesulitan, akan menghadirkan vibrasi yang negatif dalam perjalanan hidup kita. Kita semua tahu bahwa pancaran vibrasi kita punya pengaruh yang sangat besar terhadap realita hidup kita. Jika ternyata kita memancarkan vibrasi yang kurang baik, sangat mungkin itu punya pengaruh yang negatif terhadap produktivitas kerja kita, terhadap realita kita. Oleh karena itu, kita butuh menjaga vibrasi agar tetap positif. Pada titik inilah kita butuh rehat, kita butuh bersenang-senang sebagai sarana untuk mengembalikan mood yang positif, untuk menjaga agar vibrasi kita juga tetap positif. Jangan sampai ketika kita melakukan aktivitas bersenang-senang, ternyata yang kita dapatkan vibrasi yang sebaliknya, yang negatif. Sebagai ilustrasi, Anda ingin makan di sebuah restoran. Setelah memesan sebuah makanan, ternyata setelah Anda makan, rasanya tidak nyaman. Anda pun mulai menggerutu. Setelah membayarnya, perasaan Anda semakin buruk karena ternyata harganya sangatlah mahal. Maka pada titik ini, tujuan kita menjaga vibrasi agar tetap positif dari aktivitas bersenang-senang tidak tercapai. Bukan hal positif yang kita dapatkan, namun sebaliknya. Ketika kita mengetahui bahwa makanannya tidak enak, vibrasi kita mulai turun, mulai negatif. Terlebih ketika kita membayar, ternyata harganya bermasalah, kita menganggapnya terlalu mahal, maka mood kita justru semakin buruk. Menjaga vibrasi agar tetap positif ketika kita bersenang-senang itu penting, karena memang inilah tujuan kenapa kita rehat sejenak, kenapa kita melakukan aktivitas bersenang-senang. Oleh karenanya, ketika kita niat bersenang-senang, jangan lagi memikirkan uang, jangan lagi memikirkan harga, nikmati saja kesenangan yang memang sedang kita nikmati. Harapannya satu, agar setelah ini kita mendapatkan mood yang jauh lebih positif sehingga pekerjaan kita menjadi lebih produktif. Syarat ketiga yang menjadi hal penting ketika kita ingin bersenang-senang adalah kita harus punya batasan waktu. Tidak semua aktivitas bersenang-senang itu menghabiskan banyak uang. Ada kalanya ada sebagian aktivitas bersenang-senang yang justru menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, kita harus tahu persis seberapa lama sih batas waktu yang dapat kita gunakan untuk bersenang-senang. Tanpa menetapkan batas waktu yang jelas, sangat mungkin justru kita menghabiskan waktu terlalu lama untuk bersenang-senang, sehingga kondisi ini mengganggu produktivitas kita dalam bekerja. Katakanlah Anda punya hobi main bulu tangkis, dan Anda menggunakan hobi ini sebagai aktivitas Anda untuk bersenang-senang. Memang benar secara finansial tidak membutuhkan uang terlalu banyak untuk hobi ini. Namun ketika Anda tidak menetapkan batasan waktu yang Anda gunakan untuk melakukan aktivitas bersenang-senang ini, sangat mungkin kondisi ini mengganggu Anda. Katakanlah Anda bermain bulu tangkis sampai larut malam setiap hari, sehingga esok hari ketika Anda bekerja, Anda mengantuk, produktivitas Anda menurun, dan ini jelas mengganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita menetapkan batasan waktu dalam bersenang-senang, agar kita tahu batasan kapan saat bekerja dan kapan saat bersenang-senang. Itulah 3 syarat yang harus kita penuhi jika kita ingin bersenang-senang.
Kita harus punya batasan yang tegas tentang anggaran. Kita harus mampu menjaga vibrasi diri kita. Dan yang terpenting, kita harus punya batas waktu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.